Cerita dimulai dengan menunjukkan suasana di pegunungan Laos. Terlihat di hari yang gelap itu, seorang wanita bernama Mali melahirkan anak kembar. Namun yang satu selamat dan yang satunya lagi meninggal. Akibat dari kejadian tersebut, seorang wanita bernama Taitok, yaitu ibu dari suaminya, mengatakan bahwa anak yang hidup juga harus mati. Karena legenda di tempat tersebut mengatakan bahwa ketika anak kembar lahir, satu dari dua anak kembar akan diberkati, sementara satunya lagi akan membawa sial dan kutukan. Maka ia pun menyebut anak itu dengan bintang kutukan. Namun di sana, Mali percaya bahwa putranya yang masih hidup adalah anak yang akan diberkati, bukan anak kutukan. Sehingga ia menolak untuk membunuhnya. Karena itulah Mali dan Taitok merahasiakan hal tersebut dari suami Mali yang bernama Toma. Singkat cerita, 7 tahun kemudian salah satu anak kembar yang masih hidup tadi kini tumbuh besar. Ia bernama Alho. Setiap hari ia menjalani kehidupannya dengan riang. Alho pun tumbuh menjadi anak yang pintar. Pada saat itu akan dibangun sebuah bendungan besar tepat di desa Alho. Oleh karena itu semua penduduk pun harus direlokasi. Karena lembah tempat mereka tinggal akan tergenang di antara dua bendungan. Dan singkat cerita, Alho dan keluarganya bergerak melewati hutan. Mereka tak lupa membawa perahunya yang berisi barang dan perbekalan. Alhasil, dengan bantuan seekor kerbau, mereka pun kini membawa perahu itu berjalan ke atas bukit. Namun di tengah perjalanan, tali yang mengikat perahu itu putus, sehingga membuat perahu itu menabrak Mali, dan tak lama kemudian Mali pun meninggal. Karena marah, Taitok pun mengungkapkan rahasianya kepada Toma, yaitu Alho adalah saudara kembar anaknya dulu yang meninggal, dan seharusnya ia juga mati. Singkat cerita, mereka pun menguburkan Mali. Setelah mengubur Mali, Alho dan keluarganya pun naik bus dan menuju ke desa baru mereka, di mana tempat tersebut tidak disukai Taitok karena air mengalir dan listrik yang menggantikan tradisi mereka. Di desa ini, Alho berjalan seperti gelandangan. Tiap hari ia bersantai dan tidak memiliki apapun. Di sana kemudian Alho bertemu dengan seorang gadis. Gadis itu bernama Kia. Diketahui, Kia telah kehilangan seluruh keluarganya karena terkena malaria, dan sekarang Kia tinggal bersama pamannya yaitu Purple, yang merupakan penggemar James Bond. Di sana Kia pun menunjukkan tanah lunak kepada Alho untuk menanam mangga yang ingin dia lakukan untuk menghormati ibunya. Tetapi Toma melarang Alho bergaul dengan mereka, dan hal itu membuat Alho menghancurkan rumah model Toma karena marah. Setelah itu Alho kemudian mengunjungi Kia dan Purple lagi, dan di sana ia pun mengetahui bahwa semua listrik yang dijanjikan kepada orang-orang digunakan oleh bos Hydro. Malam berikutnya, Alho menyelinap keluar dan mencoba untuk mendapatkan listrik dengan menghubungkan beberapa kabel ke sumber listrik utama. Tetapi karena nasib buruknya, hal itu akhirnya menyebabkan pemadaman untuk semua orang, kecuali listrik Kia dan Purple. Keesokan harinya ketika sedang diadakan sebuah upacara, dia secara tidak sengaja menabrak kuil suci hingga terbakar. Akibat kejadian tersebut, akhirnya para warga pun membakar rumah dan barang-barang mereka sebagai pembalasan. Suatu malam, karena kondisi yang semakin tidak kondusif, bersama Kia dan Purple, mereka semua pun menyelinap keluar desa menggunakan gerobak berisi bom yang tidak meledak dari perang. Mereka melakukan perjalanan selama berhari-hari hingga akhirnya tiba di desanya Purple, yang tampaknya tidak memiliki penghuni lain. Dan di tempat tersebut, Alho dan Kia pergi ke semak-semak untuk bermain. Di sana juga, mereka main kasti dengan kayu dan bola sederhana. Tapi di sana Alho hampir meledakkan bom karena ternyata buah yang Kia lempar adalah bom. Untung saja Purple cepat mengambil bom tersebut dan diamankannya. Tak lama kemudian di sana Toma mengusulkan pindah lagi karena tanah yang mereka tinggali saat ini dikelilingi oleh bom berbahaya. Oleh karena itulah, desa ini ditinggalkan penduduk lain. Saat melakukan perjalanan menuju tempat lain, Alho dan keluarganya berpapasan dengan sebuah parade, di mana dia mendengar seorang penyiar menyebutkan akan diadakannya kompetisi roket yang memberikan hadiah uang tunai. Singkat cerita, mereka kini tinggal di tempat baru, di mana tempat itu kering dan tidak turun hujan. Tak lama kemudian mereka di sana bertemu dengan kepala desa. Kepala desa ternyata hanya mengizinkan mereka tinggal 2 hari karena ia takut kutukan Alho. Kemudian kepala desa pun memberitahu mereka bahwa tujuan kontes roket itu adalah untuk meluncurkan roketnya ke awan. Kemudian roket itu akan meledak dan menghasilkan hujan.
Mendengar hal itu, Alho pun percaya ini bisa mematahkan kutukannya. Dan Alho mengatakan niatnya pada semua orang, yaitu akan membuat roket dan mengikuti kontes untuk mendapatkan uang untuk membeli rumah baru. Mendengar hal itu, Toma dan Taitok tidak mengizinkannya karena mereka masih menganggap Alho pembawa sial dan pembawa kutukan. Tak mau menyerah, Alho pun tetap memutuskan untuk membuat roketnya sendiri. Kemudian setelah itu, ia pun kabur dan Alho pun kini pergi ke pasar. Di sana ia melihat bagaimana cara membuat roket, dan caranya ternyata mudah. Mereka hanya perlu ekor roket, peledak, dan kepala roket. Di sana teman Alho pun menari untuk mengalihkan perhatian, sementara Alho mengambil ekor roketnya. Setelah itu Alho pun pergi ke hutan dan mengambil bambu untuk badan roket. Kini yang tersisa hanyalah bahan peledak. Ia pun berjalan melalui hutan terlarang untuk mencari bahan-bahan yang bisa ia gunakan dalam roketnya. Alho menemukan sebuah bom besar yang belum meledak, namun di sana ia malah berpikir cangkang kerasnya dapat digunakan untuk roket dan isinya bisa digunakan untuk peledak. Tanpa berpikir panjang, Alho pun mencokelnya, kemudian menariknya dengan tali. Meskipun usahanya sia-sia karena bom itu tertancap dalam ke tanah, karena tidak berhasil, Alho pun kemudian melemparnya dengan batu. Lalu setelah itu ia berjalan pergi, dan ketika Alho pergi tiba-tiba bom itu pun meledak dengan dahsyat. Untung saja Alho masih selamat dalam ledakan tersebut. Setelah itu Alho menemui Purple yang sedang tertidur. Karena Purple merupakan mantan tentara yang pernah bertugas di Amerika, Alho pun meminta Purple untuk mengajarkannya membuat roket. Karena terus dipaksa, Purple pun membawa Alho ke sebuah gua di mana gua tersebut dipenuhi oleh kelelawar. Menurut Purple, kotoran kelelawar bisa dibuat menjadi bahan peledak dicampur arang dan juga belerang. Namun agar semakin bagus, maka harus dicampur juga dengan garam dan tembaga. Di dalam gua, Alho bertemu dengan seorang wanita, di mana wanita tersebut menganggapnya sebagai roh jahat. Sehingga Alho pun berlari keluar gua sambil berteriak, dan singkat cerita keesokan harinya festival roket pun dimulai. Dalam festival tersebut terlihat beberapa orang meluncurkan roket mereka, sementara Alho masih berada di hutan dan mencoba untuk merakit roketnya. Alho menggiling kotoran kelelawar yang telah ia kumpulkan menjadi bubuk. Setelah itu, ia pun mengujinya dengan beberapa roket mini namun tidak berhasil. Tak mau menyerah, Alho pun kemudian menggiling lagi kotoran kelelawar, mencampurnya dengan belerang dan arang, kemudian ditambahkan sedikit garam dan tembaga. Namun beberapa kali mencoba, roketnya masih belum saja berhasil. Meskipun hasil usahanya belum memuaskan, Alho tidak menyerah. Kini ia memiliki ide lain. Alho pun buang air kecil pada bubuk peledak yang ia racik, kemudian mencampur semua bahan dengan air kencingnya. Sesuai saran Purple yang mengatakan itu bisa membuatnya bekerja lebih baik. Dan setelah itu ia pun dengan yakin memasukkan semua peledak ke dalam roket dan roket pun siap untuk diluncurkan. Kembali lagi ke festival, di sana terlihat roket para peserta belum ada yang cukup tinggi, hanya setengah jalan sudah meledak, ada yang salah sasaran, bahkan ada juga yang meledak di tempat. Terlihat juga dalam festival tersebut ternyata Toma ayahnya Alho mengikuti festival dan ia meluncurkan roketnya yang bernama Latchkey, tetapi Toma melepaskannya terlalu cepat sehingga roket itu meluncur dengan buruk. Selanjutnya, ini adalah roket juara tahun lalu. Roket ini bernama The Million. Roket itu dipasang di landasan pacu, kemudian ekor roket dinyalakan dan setelah itu roket pun berhasil mencapai awan. Ketika semua orang mengira bahwa juara tahun ini adalah roket The Million, tiba-tiba datang Alho membawa roketnya yang dia sebut dengan The Bat atau kelelawar. Tetapi di sana, penyiar mengatakan kepadanya bahwa anak-anak tidak diizinkan untuk naik ke landasan pacu, kecuali ada orang yang menggantikannya dan jika tidak ada, maka ia dianggap tidak sah dan didiskualifikasi. Alhasil di sana Alho pun meminta Toma untuk meluncurkannya, tetapi Taitok tidak mengizinkannya. Ia mengatakan bahwa roket kelelawar itu akan meledakkan semua orang karena nasib buruk Alho. Alho pun meminta bantuan yang lain namun tidak ada orang lain yang sukarela membantunya. Akhirnya Alho pun kemudian kabur. Toma yang melihat anaknya pun tidak tega, sehingga ia pun memutuskan untuk tetap meluncurkannya. Sementara itu, Kia mengejar Alho dan memberitahunya bahwa ayahnya menyalakan roket tersebut. Roket kelelawar pun diluncurkan dan gemuruh suara roket keras terdengar. Asapnya juga yang tebal menutupi pandangan. Tak lama kemudian roket pun meluncur dengan mulus menembus awan. Setelah itu, roket kemudian meledak di dalam awan
dan memunculkan kembang api yang sangat indah. Para penduduk pun bersorak dengan gembira. Mereka melihat roket itu adalah yang terindah dan juga yang terbaik sepanjang festival. Tak lama kemudian setelah itu turunlah hujan, dan hal itu pun mematahkan klaim kalau Alho bintang kutukan. Kini Alho memenangkan festival tersebut. Ia memenangkan hadiah 10 juta kip, dan mereka juga kini diizinkan oleh kepala desa tinggal selamanya di sana. Akhirnya film pun selesai.